Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus menegaskan bahwa kajian saya pada setiap pagi ini adalah kajian yang sederhana, kajian yang terkait dengan persoalan di seputar kita sehari-hari, dan orientasinya bahkan lebih banyak pada akhlakul karimah. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah Bapak sudah melaksanakan? Saya harus menjawab, saya sedang belajar. Dan mari kita belajar bersama-sama untuk melaksanakan apa yang baik dan meninggalkan apa yang tidak baik. Itu saja. Bahwa kemudian ada orang yang memberikan kritik bahwa apa yang saya sampaikan itu sulit dilaksanakan, saya jawab, yang sulit itu tidak harus ditinggalkan, yang mudah tidak semuanya harus dikerjakan. Kalau memang yang sulit itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dan kita memang punya kemampuan untuk mengerjakannya, kenapa tidak? Kita harus mengerjakan. Dan kalau kita belum mampu, ya kita belajar agar kita punya kemampuan untuk mengerjakannya. Dan ketika kita masih melakukan sesuatu yang kurang baik, mari kita berlatih untuk meninggalkan sesuatu yang kurang baik itu, sehingga apapun yang kurang baik itu bisa kita tinggalkan, dan apapun yang terbaik itu bisa kita kerjakan. Insya Allah kalau kita berupaya dengan kesungguhan hati, Allah akan menolong diri kita untuk melaksanakan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan semuanya itu mari kita laksanakan dengan satu niat untuk mencari ridha Allah. Itu saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengutip dua ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qasas, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 78 dan 79. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. La yus'alu an dzunubihim. Jadi di sini ada kata-kata yang luar biasa itu. Wa la yas'alu an dzunubihimul mujrimuna fa kharaja ala qaumi fi zinatih. Saya ulangi pembacaannya karena ini ada sesuatu yang menurut saya perlu dijelaskan, ya. Wala yus'alu an dzunubihil mujrimuna fa kharaja ala qaumi fi zinatih. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarunu innahu ladu haddin adim. Di dalam ayat ini Allah berfirman bahwa Qarun itu orang kaya yang semasa hidupnya dengan Musa dan Fir'aun, itu pernah berkata begini, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini kesombongan. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa harta yang dia dapatkan itu
semata-mata karena upayanya, karena keterampilannya, karena kemampuannya yang dia miliki untuk mendapatkannya. Inilah kesombongan yang pernah dimiliki oleh Qarun, orang yang dikatakan terkaya pada waktu itu. Lalu pertanyaannya, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Ini pelajaran yang merupakan peringatan bagi Qarun dan orang-orang yang bersikap seperti Qarun, bahwa umat sebelum Qarun yang jauh lebih kaya, lebih kuat, lebih piawai dibandingkan Qarun, dan lebih banyak harta yang dikumpulkannya, itu pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkuasa untuk membinasakannya. Saya masih ingat betul ya. Nanti saya jelaskan. Ketika menjelaskan ayat ini di dalam kitab tafsir, memang penjelasannya luar biasa. Para ahli tafsir mengatakan betapa banyak orang-orang yang lebih kuat daripada Qarun, lebih kaya daripada Qarun, lebih hebat daripada Qarun, binasa karena kesombongannya, dan Allah membinasakan mereka karena mereka sombong di hadapan Allah. Lalu ada pertanyaan lagi, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Jadi banyak orang yang banyak harta, mengumpulkan harta yang banyak, punya duit banyak, tetapi mereka mengumpulkan duit itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang berakibat mereka berdosa. Bagaimana dosa mereka itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat penting untuk mereka pertanyakan. Kenapa mereka berbangga-bangga dengan harta yang mereka kumpulkan? Padahal harta yang mereka kumpulkan itu mereka dapatkan dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Lalu dikatakan di sini, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang mengendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, orang-orang yang mengidolakan Qarun ya berbuat seperti Qarun, karena dengan berperilaku seperti Qarun akhirnya mendapatkan keberuntungan yang besar menurut pandangan mereka, karena mendapatkan uang yang cukup banyak. Dan bahkan sampai saat ini pun kita bisa melihat bagaimana orang-orang itu berperilaku seperti Qarun. Cara berpikirnya, mindsetnya seperti Qarun, yang penting dapat duit, meskipun harus dengan berbohong, meskipun harus dengan menipu, meskipun dengan harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Sehingga korupsi itu bisa merajalela karena apa? Karena cara berpikir Qarun itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Qarun memang sudah meninggal, Qarun sudah tidak ada. Tetapi karakter yang terbangun pada diri Qarun itu bisa ada selama-lamanya. Dan pada saat Qarun itu hadir kembali dengan karakter yang sama, ya Qarun-Qarun lain, ya, mereka akan bertindak sama seperti Qarun. Dan cara berpikirnya sama, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, dan kalau mampu kenapa tidak, mereka harus melakukan tindakan dalam rangka untuk mendapatkan harta yang banyak dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang curang, cara-cara yang manipulatif, cara-cara yang tidak elegan, dengan cara-cara apapun, termasuk melacurkan intelektualitas mereka. Saya tidak menuduh siapapun, saya hanya mengingatkan, mari ketika kita menjadi seorang intelektual, menjadi seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang ulama, kita jaga integritas kita supaya kita tidak terjebak pada sesuatu yang tidak baik, pada sesuatu yang tidak benar, atau bahkan kalau saya katakan di sini, jangan pernah kita menjadi Qarun-Qarun kontemporer yang pada saatnya kita bisa mengorbankan integritas kita untuk hanya mendapatkan uang atau duit yang kita dambakan. Nah, sekarang ini orang banyak mencari kekuasaan, tapi ujungnya duit juga, karena kekuasaan yang dicari itu kekuasaan yang akan mendatangkan duit. Maka dengan duit berapapun dia cari kekuasaan itu. Sekarang ini ada, siapa nggak usah disebut karena itu akan menyakitkan hati orang. Tapi ingatlah
bahwa kekuasaan itu amanah dari Allah yang mestinya harus kita gunakan dalam rangka untuk beribadah. Jangan cari dengan duit. Makanya ketika saya ditanya oleh teman-teman saya, kenapa Pak Muhsin tidak begitu bersemangat dengan pemilu dan pilkada? Bukan tidak bersemangat. Saya sedang merenung, untuk apa saya itu bersemangat luar biasa untuk mendukung atau tidak mendukung seseorang, kalau seseorang yang saya dukung itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan yang dengan kekuasaannya belum tentu mereka akan bersikap amanah. Tapi kalau mereka itu insya Allah akan bersikap amanah, ya saya dukung. Tapi mencari orang yang bersikap amanah kan tidak mudah. Tidak begitu bersemangat itu, ya itu sesuatu yang mengalir saja. Jadi kalau ada orang yang ingin jadi seseorang yang berkuasa, kok kemudian saya ditanya, Pak Muhsin mau dukung siapa? Saya tersenyum. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena saya menengarai bahwa kekuasaan yang mereka diinginkan itu adalah kekuasaan yang pada akhirnya justru akan menjauhkan diri mereka dari Allah. Ini saya tengarai, tetapi saya berdoa mudah-mudahan tidak begitu. Termasuk dalam pilkada beberapa bulan yang akan datang ini. Saya juga tidak begitu bersemangat, bukan untuk apa-apa. Tapi saya masih berharap pilkada yang diselenggarakan itu betul-betul menjadi pilkada yang menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bersikap amanah. Insya Allah. Tapi ya harapan-harapan itu kadang-kadang jauh. Ya, jauh dari apa yang saya cita-citakan. Tapi ya itulah dunia kita yang harus kita hadapi, dan pada saatnya memang kita harus betul-betul sadar bahwa realitasnya memang harus begitu karena tuntutannya begitu. Yang penting kita jangan terjebak pada hal yang tidak baik, itu aja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini bicara tentang Qarun. Nah, Qarun itu adalah sebuah nama yang sangat fenomenal. Qarun itu adalah seseorang yang hidup di masa Fir'aun dan Musa alaihissalam dengan duit. Ya, duit itu artinya harta benda yang berlimpah. Tetapi sebagai seorang yang punya harta yang berlimpah, dia lupa untuk bersyukur dan bahkan bersikap kufur terhadap nikmat Allah. Dengan sikap rakus dan sombongnya, dia tepuk dadanya dan dengan lantang berteriak, inilah aku. Dia lupa bahwa semua yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah yang harus dikembalikan dengan sikap syukurnya. Bahkan saya mendapatkan keterangan dari para ahli tafsir bahwa Qarun itu menyampingkan sikap syukurnya itu dengan cara tidak mau beribadah kepada Allah. Dan pada akhirnya dia pun harus menyesali semuanya. Dia tenggelam bersama hartanya karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pernah berjumpa beberapa kali dengan Bang Imad dan membaca bukunya, Kuliah Tauhid. Ya, saya pernah mewawancarainya secara khusus untuk sebuah majalah yang pada waktu itu menugaskan pada saya untuk mewawancarainya. Bang Imad itu panggilan dari Imaduddin Abdur Rahim, dosen ITB yang pada waktu itu sangat terkenal, Allah yarham. Pernah menulis beberapa paragraf dalam bukunya yang sangat terkenal, yang diberi judul Kuliah Tauhid. Dia nyatakan bahwa Tuhan tandingan yang paling populer di zaman modern ini adalah duit. Jadi Tuhan populer yang paling populer dan menjadi Tuhan tandingan, jadi Tuhan palsu, itu namanya duit. Karena ternyata memang duit itu termasuk ilah yang paling berkuasa di dunia ini. Ini dia katakan di dalam tulisannya. Di kalangan orang Amerika yang terkenal, istilah the almighty dollar, dolar yang maha kuasa, itu sangat dikenal di kalangan mereka. Jadi orang Amerika mengenal istilah the almighty dollar, dolar yang maha kuasa. Sekarang kalau di Indonesia diterjemahkan saja rupiah yang maha kuasa. Dengan rupiah semuanya bisa dibeli. Memang telah ternyata di dunia bahwa hampir semua yang ada di dalam hidup ini dapat diperoleh dengan duit. Bahkan dalam banyak hal, harga diri manusia pun bisa dibeli dengan duit. Kita bisa melihat di sekitar kita sekarang ini, hampir semuanya ada harganya
hampir semuanya harus dibeli dengan duit. Jadi bisa dibeli dengan duit, apapun namanya itu. Dan bahkan gelar pun bisa dibeli dengan duit. Gelar apapun. Dengan duit, semuanya bisa dibeli. Na'udzubillah min dzalik. Kekuasaan bisa didapatkan dengan duit, jabatan bisa didapatkan dengan duit, apapun. Akan saya itu berkelakar itu. Ada orang yang, maaf itu, dulu itu orang yang tidak kaya. Ya, dia anaknya orang miskin gitu. Ya, disia-siakan, ya, dihina di mana-mana, dilecehkan, diremehkan. Begitu dia punya duit, banyak orang yang menyanjung. Ada teman saya yang dulu bukan siapa-siapa, kemudian bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Ketika dia itu masih berusia di bawah 25, dia melamar seorang wanita. Dan katanya, saya juga tidak tahu persis, ditolak. Lalu ketika sudah bekerja dengan pekerjaan yang baik dan punya duit, melamar lagi dan ternyata diterima. Ya, jangan-jangan wanita itu menerima karena duit. Ini jangan-jangan. Ini namanya suudon. Bukan suudon, ini cuma prasangka-prasangka yang tidak perlu dipikirkan. Jadi saya katakan bahwa dengan duit itu kadang-kadang semuanya bisa diperoleh. Tapi tentu saja tidak semua orang bisa berbuat seperti itu, karena ketika orang bisa menguasai dirinya, justru dengan duit yang banyak dia akan semakin dekat kepada Allah. Dengan duit yang banyak dia akan siap bersedekah, dia akan siap memberi pada semua orang, membantu semua orang dengan duitnya. Karena dia sadar bahwa duit itu dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah dengan cara yang terbaik. Nah, sekali lagi saya katakan, memang telah nyata di dunia bahwa hampir semua yang ada di dalam hidup ini dapat diperoleh dengan duit. Bahkan dalam banyak hal, harga diri manusia pun bisa dibeli dengan duit. Lihatlah di sekitar kita sekarang ini, hampir semuanya ada harganya, jadi bisa dibeli dengan duit. Manusia tidak malu lagi melakukan apa saja demi untuk mendapatkan sesuatu dan demi duit. Dengan duit dapat sesuatu, demi duit melakukan apa saja dan tidak punya malu. Padahal malu itu salah satu bagian terpenting dari iman. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Akan Rasulullah mengatakan, kalau Anda sudah tidak malu lagi, sudah tidak punya rasa malu lagi, berkendaklah semau Anda. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau Anda itu mau berbuat sesuatu dengan seenaknya, ya silakan aja kalau memang tidak malu. Jadi kalau rasa malu sudah tidak ada, ya sudah. Orang cenderung berbuat seenaknya saja. Betapa banyak orang yang sampai hati menggadaikan negeri dan bangsanya sendiri demi mendapat duit waktu di zaman penjajahan dulu. Saya melihat film-film perjuangan itu luar biasa loh. Banyak orang yang menjadi pengkhianat untuk menjual negeri dan bangsanya demi duit. Untuk para pengkhianat di zaman itu. Dan di zaman sekarang ada apa tidak, saya juga tidak tahu. Memang kata Bang Imad, Tuhan yang berbentuk duit ini sangat banyak menentukan jalan kehidupan manusia di zaman modern ini. Dan bahkan sekarang ini tidak hanya di negeri kita, di negeri-negeri dimanapun, ketika orang sudah mempertuankan duit, ya semuanya bisa dilakukan demi duit. Dengan duit semua dilakukan, demi duit semua dilakukan. Ya, orang bisa mencari kekuasaan dengan duit, mencari jabatan dengan duit, dan bahkan mendapatkan gelar dengan duit. Na'udzubillah min dzalik. Dan demi duit semua juga orang akan bisa melakukan apa saja, termasuk melakukan tindakan yang haram, karena orang sudah tidak berpikir lagi hal haram. Karena apa? Duit sudah menjadi Tuhan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Saya berkali-kali mencoba untuk merenungkan apa yang pernah dikatakan oleh Bang Imad ini. Beliau mengatakan, semua orang, utamanya orang-orang yang berduit di negeri kita, sebenarnya paham bahwa pada mulanya manusia menciptakan duit hanyalah sebagai alat tukar untuk memudahkan serta mempercepat terjadinya perniagaan. Maka duit itu bisa ditukarkan dengan barang-barang atau jasa dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, duit juga bisa disebut sebagai harta cair, liquid commodity, komoditas yang cair, harta cair. Kemudian fungsi duit sebagai alat tukar ini menjadi demikian efektifnya sehingga di zaman ini
terutama di negeri-negeri yang berlandaskan materialisme dan kapitalisme, duit juga dipakai sebagai alat ukur bagi status seseorang di dalam masyarakat. Semakin banyak duit orang menjadi terhormat, semakin tidak punya duit orang menjadi tidak terhormat. Itu yang terjadi. Banyak duit dihormati orang, tidak punya duit dilecehkan orang. Na'udzubillah min dzalik, selalu saya sampaikan, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjebak pada hal seperti itu. Ketika saya punya duit, maka saya dihormati. Ketika saya nggak punya duit, saya dilempar, dilecehkan, dihina. Dulu saya masih ingat betul ketika mendengarkan lagu-lagu dari Barnbus. Dunia ini aneh rupanya. Ketika kita jadi orang miskin ya dihina, ketika jadi orang kaya dipuji-puji. Iya, tapi juga seringkali ketika jadi orang kaya difitnah orang, ya bisa jadi. Nah, di dalam Al-Quran kita kenal ada orang yang bernama Qarun. Seseorang yang menganggap dirinya dan dianggap oleh para pengikutnya serba hebat. Karena apa? Karena duitnya. Bahkan dia pun sempat dan membuat para pengikutnya juga terlena untuk mempertuhankan duit. Mereka terpuruk dalam jebakan taghut yang berbentuk duit. Taghut itu istilah yang artinya kullu ma aubida siwallah. Semua yang disembah selain Allah. Karena tumpukan duitnya yang sangat banyak. Sehingga diilustrasikan dalam Al-Quran, kunci untuk membuka gudang duitnya itu, kata Al-Quran sendiri, itu harus dipikul oleh sejumlah orang yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ini luar biasa ini kalau kita katakan dengan bahasa yang sederhana. Banyak orang yang punya duit karena saking banyaknya orang tidak bisa menghitungnya. Qarun itu diceritakan dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran yang saya baca adalah sepupu Nabi Musa. Nah, ini ada yang menceritakan begitu ahli tafsirnya. Ia dikenal sebagai seorang hartawan di Mesir. Dalam Al-Quran, nama Qarun disebut sebanyak 4 kali. 1 kali dalam surat Al-Ghafir, surat Al-Mu'min, dan Al-Ankabut. 2 kali dalam surat Al-Qasas. Ya. Ayat 78 dan ayat 79 surat Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala memberi anugerah kepadanya berupa limpahan duit, limpahan harta, tetapi tidak mampu bersyukur. Orang tidak mampu bersyukur dengan duitnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru menjadi orang yang kufur nikmat. Nah, pola pikir Qarun yang materialistik menyeretnya semakin jauh dari rasa syukur. Syariat Allah dianggapnya tidak memiliki korelasi dengan kecemerlangan kehidupannya. Dengan sikap sekulernya, syariat Allah dan kesuksesan di dunia dianggap sebagai dua entitas yang berbeda dan tidak saling berhubungan sama sekali. Tuhan dalam diri Qarun sama sekali tidak mendapatkan ruang dan tempat dalam praktek kehidupan ekonominya. Bahkan karena penampilannya yang glamor, ternyata telah menarik perhatian para pengikutnya. Begitu luar biasa kayaknya si Qarun ini, orang-orang pun mengidolakannya dan bahkan bercita-cita untuk menjadi seperti dirinya. Nah, ini yang bisa kita baca lagi di dalam surat Al-Qasas ayat 79. Mereka berusaha meniru langkah Qarun dalam memperkaya dirinya karena mereka anggap sikap sekuler Qarun sebagai penyebab keberhasilannya. Dan ini pernah saya dengar dari seseorang. Kalau kita itu terlalu ketat di dalam beragama, ya nggak pernah jadi orang kaya. Untuk menjadi orang kaya ya sedikit kita harus keluar dari kaidah-kaidah agama. Termasuk ketika saya itu ya berdiskusi tentang riba. Ya ternyata dengan riba itu orang bisa mendapatkan kekayaan lebih cepat. Tapi tanpa riba memang orang harus berjuang dengan sekuat kemampuannya untuk mendapat kekayaan. Tapi saya selalu mengatakan, kaya itu tuh apa sih? Yang kita carikan bukan itu, yang kita cari ridho Allah. Lebih baik miskin dapat ridho daripada kaya tetapi mendapatkan azab dari Allah. Syukur-syukur kaya dan mendapatkan ridho. Tetapi jangan sampai karena kita ingin kaya, ridho Allah lepas. Yang penting ridho Allah itu kita dapatkan, meskipun kita tidak sekaya yang kita harapkan. Itu aja. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, dengan ridho Allah itu semua menjadi mudah. Dan semua menjadi sesuatu yang penuh berkah.
ketika saya ditanya, Pak Muhsin itu bergaji berapa? Jujur saya katakan saya hampir tidak pernah menghitung gaji saya. Yang penting insya Allah selalu cukup. Ini bukan sesuatu yang harus dikaji. Saya selalu dikomentari orang sebagai orang yang berpura-pura rendah hati, silakan. Berpura-pura tawadhu, silakan. Saya pernah satu saat berjalan bersama-sama dengan mahasiswa, akan naik bis kampus bersama orang-orang yang tidak punya motor, dikomentari dengan komentar yang sinis, tidak apa-apa, silakan, boleh orang berkomentar apapun tentang diri saya tidak peduli. Karena saya ingin bersikap apa adanya, natural saja. Bahwa kemudian orang tidak suka, tidak apa-apa. Itu aja. Tidak akan saya jawab. Yalah Allah yang tahu. Itu aja. Saya tidak akan pernah menjawab apapun komentar orang tentang diri saya. Biarlah semua mengalir. Para jamaah yang dirahmati Allah, akibat dari kesombongan dan sikap tamaknya ini, Qarun mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya beserta hartanya dibenamkan ke dalam perut bumi, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolongnya. Ini bisa kita lacak nanti di dalam surat Al-Qasas ayat 81. Dikatakan di dalam ayat itu, Qarun itu musnahlah Qarun beserta seluruh keangkuhannya. Kemudian orang-orang sebelumnya merindukan, jadi yang sebelumnya merindukan seperti Qarun. Jadi orang-orang yang sebelumnya merindukan seperti Qarun, untuk menjadi seperti Qarun, akhirnya menyadari kesalahannya. Mereka pun selamat karena menyadari bahwa menentang aturan Allah hanya akan membinasakan siapa saja, sekuat dan sehebat apapun orang itu. Jadi kalau kita itu menentang Allah, sudah sehebat apapun Anda, habis. Jangan seperti Qarun yang menentang Allah. Saya katakan harta dan kekuasaan itu bukan apa-apa. Di mata Allah semuanya itu bukan apa-apa. Dan ketika Allah mengendaki, semua bisa sirna. Maka ketika kita punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya harta, jadilah orang yang tetap bersikap tawadhu. Jadilah orang yang bersikap rendah hati. Untuk selalu dekat kepada Allah dan berusaha untuk memberi siapapun yang membutuhkan pemberian kita. Bersialah untuk membantu semua orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan itu yang selalu saya katakan. Kalau pertanyaannya, apakah Bapak sudah melaksanakannya? Selalu saya jawab, saya sedang belajar. Jadi saya ini bukan siapa-siapa, saya itu sedang belajar. Saya ini pembelajar. Sedang belajar untuk menjadi orang baik. Bahwa saya belum bisa menjadi orang baik, itulah yang saya katakan, saya sedang belajar. Dan saya katakan kepada para jamaah, kisah Qarun ini mengajarkan kepada kita tentang bahaya tamak dan sombong. Sekaligus mengajarkan kepada kita tentang signifikansi atau arti penting sikap syukur dan sikap tawadhu. Jangan tamak, jangan sombong. Ayo kita mencoba untuk bersikap qanaah, bersikap syukur, bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, untuk menjadi orang yang selalu dekat pada Allah. Karena apapun yang diberikan Allah itu hanya akan bermanfaat kalau kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja. Jadi apapun yang diberikan Allah, sekali lagi apapun yang kita beri, yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Dan apapun nih yang datang dari Allah ini, mari kita gunakan dalam rangka untuk menjadikan diri kita dekat dengan Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Dan kisah Qarun ini selalu saya renungkan. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghindari karakter Qarun dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan membudayakan sedekah. Budayakan sedekah sebagai wujud dari sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebanyak apapun harta kita, kita tidak akan menjadi sombong karena kita sebenarnya sadar bahwa banyak orang yang bisa kita bantu dengan harta yang kita miliki. Saya kebetulan tidak punya harta yang banyak, tapi saya berusaha untuk menyadarkan diri saya. Jadilah orang yang mau memberi dengan apapun yang kita miliki, termasuk dengan ilmu yang saya miliki. Saya banyak belajar untuk mendapatkan ilmu, tetapi saya juga sadar bahwa apapun yang saya berikan kepada orang dengan ilmu yang saya miliki itu adalah cara saya untuk bersyukur kepada Allah. Termasuk hari ini saya ingin berbagi ya, saya punya ilmu, saya bagi. Jadi jangan ulangi lagi kegagalan Qarun yang karena kesombongan
dan sikap tamaknya dengan duit yang dia miliki, akhirnya dia menjadi manusia yang tidak berdaya di hadapan Allah. Allah memberikan adab pada dirinya. Dan jangan sekali-kali mempertuhankan duit kalau kita tidak ingin mengalami kegagalan seperti Qarun. Jadi silakan cari duit, tapi dengan cara yang terbaik menurut aturan Allah. Ketika sudah mendapatkan duit, mari kita bersyukur dengan cara yang tepat. Jadikan duit yang kita miliki itu sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap syukur kita. Dan bahkan saya katakan, sedekah dengan duit itu bukan apa-apa. Itu adalah sebagian dari cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, sehingga semakin lama kita akan semakin tenang di dalam hidup kita, karena Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.